Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa anzalal Taurata wal Injil min qabl hudal linnas wa anzalal Furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih dapat menjumpai bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat di dalam rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu fenomena luar biasa yang pernah terjadi di dalam bulan Ramadan ratusan tahun yang lalu atau berabad-abad yang lalu adalah turunnya Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk, keterangan dari petunjuk, dan hukum pemisah bagi umat manusia. Di dalam salah satu kitab tafsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan pengertian tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Yaitu Ibnu Abbas berkata, Nuzil Al-Quran fi syahri Ramadan fi lailatul qadar ala hadhihi sama'id dunya jumlatan wahidah. Yang artinya turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan bertepatan dengan peristiwa Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu secara utuh atau keseluruhan. Dari langit dunia itulah kemudian Allah menurunkan satu demi satu ayat atau secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandai kerasulan beliau adalah juga bertepatan dengan bulan Ramadan, yang sebagian riwayat menjelaskan bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang berbahagia, dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa antara Al-Quran dan bulan suci Ramadan memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan yang namanya tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan itu dilakukan setiap malam bersama dengan malaikat Jibril. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, Ibnu Abbas berkata, Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Al-hadis. Yang artinya pada saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Dan malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam pada bulan Ramadan lalu mengadakan tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran bersama-sama. Oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, jika pada masa sekarang ini kita mempraktekkan tadarus Al-Quran pada bulan suci Ramadan setiap malam, baik di masjid-masjid, di musolah-musolah, atau di rumah-rumah kita, itu berarti kita telah mencontoh, meneladani secara nyata, secara langsung, salah satu amalan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, keterkaitan antara puasa Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran kita, juga ternyata keduanya bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bagi kita yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan puasanya dan merutinkan membaca Al-Quran. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum bil-lail fasyaffi'ni fihi. Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran
keduanya memberikan syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Yang mana puasa berkata melapor kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, pada siang hari aku menahannya dari makanan dan syahwatnya. Maka ya Allah, berilah saya izin untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Al-Quran juga seperti itu, melapor kepada Allah. Ya Allah, pada malam hari aku mengurangi tidurnya. Aku menahan dia untuk segera tidur, untuk membaca diriku. Maka ya Allah, berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar akan diperoleh bagi orang-orang yang mengisi ibadahnya di bulan Ramadan ini. Tidak hanya dengan puasanya, tetapi merutinkan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pahala yang sangat besar dijanjikan apabila kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya pahala yang dilipatkan 10 kali lipat. Sangat luar biasa hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di samping itu, mungkin kemudian akan muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan orang-orang yang belum mahir atau belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Apakah juga akan mendapatkan keutamaan atau pahala yang sama seperti itu? Para pemirsa yang berbahagia, ternyata rahmat Allah sangat luas. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa alaihi syakkun falahu ajron." Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia lancar, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Artinya mendapatkan derajat surga yang tinggi di sisi Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia belum mahir, dia terbata-bata, dia terputus-putus, belum lancar, tetapi dia berusaha keras untuk bisa membaca Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh, maka baginya 2 pahala. Pahala karena membaca Al-Quran dan pahala karena kemauannya untuk berusaha belajar membaca Al-Quran. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kajian kita pada hari ini, apa yang kita bahas pada kesempatan yang barokah ini, bisa memberikan semangat yang kuat, kesemangatan yang tinggi kepada kita untuk mengisi ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur dan menghayati serta mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana tadi, keduanya akan memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat nanti. Sekian, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.